Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi dalam acara Podcast Titik Temu. Dan podcast kali ini ditemani bersama saya, Marissa Nurba. Sobat Podcast, untuk podcast kali ini kita akan membahas terkait dari limbah jadi berkah, cerita di balik EcoPouch. Nah, untuk perbincangan kali ini sepertinya akan menarik begitu ya, karena kita akan membahas berawal dari limbah yang sederhana yang sering terabaikan. EcoPouch ini hadir sebagai inovasi yang mengubah cangkang telur menjadi solusi penghilang bau sepatu yang ramah lingkungan tentunya. Dan dalam podcast kita kali ini kita akan mendengar kisah di balik terciptanya EcoPouch, tentang ide, kemudian tantangan dan harapan di masa depan untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau tentunya. Dan sebuah langkah kecil ini yang membawa dampak besar dari sepatu hingga kembali ke tanah sebagai kompos. Tentunya hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir saya ditemani bersama Tania dan juga Fatia ya. Boleh mungkin diperkenalkan terlebih dahulu ya. Dari Tania dulu. Boleh. Halo, nama aku Tania Salsabila Putri. Aku di sini di Elixir Company sebagai Director of Public Relation. Halo semuanya, aku Fatia Maulani Aditrianti sebagai CEO dari Elixir Company. Nah, ini ada Tania dan juga Fatia gitu. Nah, tadi Elixir itu apa sih? Boleh dijelaskan dulu, siapa nih yang mau jelasin? Boleh CEO-nya. CEO-nya ya. Oke. Jadi Elixir Company itu adalah sebuah perusahaan siswa dari SMK Negeri 11 Bandung. Nah, kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah gitu, seperti tadi yang sudah dijelaskan. EcoPouch ini adalah penghilang bau sepatu yang terbuat dari limbah organik seperti cangkang telur, ampas kopi, dan serbuk kayu. Ya, oke. Jadi EcoPouch ini produk dari Elixir SMK Negeri 11. Ya. Produk untuk penghilang bau sepatu. Nah, sebetulnya ide ini tuh muncul dari mana sih? Oke. Boleh? Jadi sebetulnya ide ini tuh gak jauh-jauh dari masalah di lingkungan kita ya Teh. Jadi kita sebagai pelajar tuh memang banyak menemukan masalah ini. Banyak banget yang bilang, teman-teman juga, kalau mereka tuh risih terhadap permasalahan pada bau sepatunya. Maka dari itu kita terpikirkanlah untuk membuat sebuah produk yang dimana itu menghilangkan bau sepatu dan juga sekaligus ramah lingkungan. Iya, betul. Seperti itu. Nah, kemudian dari Elixir ini munculnya dari mana sih? Maksudnya tuh kenapa punya ide ini? Tadi kan disinggung ya, kalau misalnya ini dari keresahan mungkin teman-teman sekolah gitu ya, banyak kegiatan, tapi ternyata ada wangi-wangi yang kurang sedap gitu. Jadi muncul ide seperti ini. Nah, Elixir ini sebetulnya kenapa sih dibuat Elixir ini? Ya, pertama karena kita ingin menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar kita gitu ya. Tapi selain itu juga kita adalah sebuah perusahaan siswa yang ada karena kolaborasi antara dua perusahaan, itu PJI Indonesia dan Zurich gitu. Nah, jadi program kewirausahaan ini tuh membuat sebuah perusahaan siswa, di mana perusahaan siswa ini tuh harus berdampak kepada lingkungan gitu. Betul. Nah, dari situ kita tuh mencari masalah apa yang kira-kira masih bisa kita selesaikan gitu. Nah, melihat dari lingkungan sekitar gitu, seperti di rumah dan di sekolah gitu. Seringkali cangkang telur itu dibuang sia-sia begitu saja gitu. Nah, kita tuh kayak, aduh, kayaknya bisa dimanfaatin nih cangkang telur ini gitu. Nah, setelah riset, kita pun mendapatkan beberapa bahan lain gitu, limbah-limbah lain yang sekiranya bisa digunakan untuk membuat sebuah produk, yaitu dijadikanlah EcoPouch gitu, sebuah penghilang bau sepatu gitu, karena bahan-bahannya juga emang mampu untuk menyerap lembab dan juga menyerap bau gitu. Nah, kemudian tadi sempet nih dengar kalau misalnya kolaborasi ya. Nah, ini tuh kolaborasinya perwakilan dari SMK-nya atau gimana sih ceritanya bisa membuat perusahaan ini dan terpilih gitu dari tadi ya kolaborasi dua perusahaan dan SMK ya? Iya. Boleh diceritain bagaimana? Nah, jadi awalnya itu di awal tahun pelajaran itu ada tes gitu yang dilakuin sama guru IPAS gitu. Kita tuh disuruh membuatin kanvas. Jadi itu salah satu pokoknya salah satu
apa ya, jadi kayak buat bisnis plan gitulah. Iya, betul. Nah, bikin kayak gitu. Nah, terus siswa-siswa yang dinilai cukup atau bagus Lean Canvas-nya itu disuruh untuk mengikuti program bimbingan untuk ya ini student company Iya. gitu. Nah, dari situ mulai ada penilaian, bimbingan dan juga seleksi gitu. Nah, terus di September atau November gitu, kita tuh udah terstruktur nih siapa CEO-nya dan direktur-direkturnya. Nah, dari situ juga para direktur tuh mulai milihin siapa aja manajernya gitu, diseleksi lagi gitu. Oh, jadi ini ya benar-benar kayak punya perusahaan Iya. sendiri ya. CEO-nya siapa gitu, terus Iya, betul. divisi-divisinya apa gitu ya. Dan ini tuh tadi untuk membuat EcoPouch itu tentunya nggak mudah ya. Betul. Risetnya berapa lama sih untuk menemukan kalau misalnya maunya EcoPouch nih, kemudian bahan-bahannya ini risetnya berapa lama sih? Oke, mungkin aku ya. Jadi kan emang kita tuh sebelum seleksi itu, waktu tahap seleksi itu dibagi beberapa kelompok, Kak. Jadi kita tuh disuruh untuk mencari sebuah ide produk. Iya. Nah, itu tuh mungkin ada sekitar 1 bulan kurang ya. Iyalah. Iya, 1 bulan riset. kurang untuk riset. Nah, Produk apa sih gitu? iya, ada 2 pilihan produk dan salah satu itu adalah EcoPouch. Terpilihlah EcoPouch sebagai produk untuk di student company ini. Iya. Kayak Nah, gitu. itu satu company-nya ada berapa orang nih di Alert? Kita tuh ada 29 orang sekarang. 29 orang itu berbagai divisi ya. Iya, tentunya. sudah dibagi-bagi gitu. Kemudian juga untuk awal-awal nih tantangannya tuh apa sih yang dihadapin gitu kan, mungkin kalau tantangan awal aduh apa nih yang harus dipakai, apa sih bahan-bahannya kan nggak mudah ya, Iya. begitu Iya. banyak gitu bahan-bahan organik. Tantangannya apa sih yang dirasain gitu sama Oke. Tania Jeng Dulfat ya? Jadi tantangannya itu pertama itu sih pas masa R&D-nya gitu, gimana caranya membawa sebuah ide yang kita miliki menjadi produk yang layak untuk dijual dan layak untuk diterima oleh pasar gitu. Pertama di situ, terus ada juga waktu pengembangan tuh kita tuh kesulitan mengolah cangkang telurnya. Gimana caranya agar tetap higienis, terus kualitasnya baik juga gitu. Karena Oke. ya perlu dibersihkan gitu Iya, kan betul. ya. Betul. Terus juga Apa lagi? sedikit menambahkan, karena kan kita juga pelajar ya Kak, nggak apa ya, kita juga harus menyesuaikan antara akademik kita dan juga pengembangan usaha ini. Maka dari itu emang kita tuh belajar juga cara membagi waktu. Iya. Ya, dari masalah-masalah tersebut tuh, dari masalah-masalah yang tadi sudah disebutkan juga, itu tuh kita tuh jadi belajar Kak, gimana caranya menyelesaikan tersebut, dan juga itu jadi pengalaman banget sih buat kita. Jadi baru masuk gitu ya, Iya. baru masuk Iya. sekolah SMK tapi udah kayak wah ini dar-dar sekali gitu. Udah cukup ya tantangan buat company, buat ide-ide. Nah, itu tuh ada pembimbingnya nggak sih, maksudnya di setiap kelompok atau misalnya di apa namanya perusahaan-perusahaannya yang kalian buat gitu ya, itu ada pembimbingnya nggak atau memang pure kalian sendiri yang menciptakan ide dan segala macam? Ada pembimbingnya. Ada pembimbingnya. Selain pembimbing dari sekolah, tapi ada juga mentor dari pihak prestasi junior Indonesia sama dari Zurich. Oh gitu, jadi memang nggak, kalau ada butuh apa-apa ya bisa begitu ya, Iya. untuk cari Betul. ide. Kemudian kalau misalnya dari EcoPouch sendiri, tadi kan salah satunya itu karena keresahan di Iya, lingkungan teman-teman sekitar. Iya, betul. lingkungan sekolah mungkin ya. Terus sebelumnya ada nggak sih produk yang sama di sekolah? Maksudnya tuh dari senior-senior gitu, mungkin ada produk yang sama atau memang ide baru nih muncul dari kalian? Kalau untuk di sekolah kita gitu ya, EcoPouch ini tuh produk baru Kak, benar-benar baru. Karena kalau misalnya dari yang senior-senior kita, itu tuh nggak ngambil tentang ramah lingkungannya, nggak ngambil tentang isu lingkungannya. Jadi memang beda ya. Beda. Tiap tahun itu pasti ada inovasi yang beda gitu Iya. ya. Harus beda dong. Iya, inovasi baru. Ini ya produknya. Iya, betul. Boleh dilihat ya. Iya. Nah, ini tuh bisa dijelasin nggak sih? Atau boleh dibuka? Boleh dibuka aja. Boleh dibuka. Gimana? Biar tahu nih sobat podcast nih bentuknya seperti apa gitu. Oke. Jadi dalamnya tuh ada 2 pouch teman-teman. Bentuknya tuh kayak gini. Bentuknya juga udah
pas banget ya Iya. buat dimasukin ke sepatu menyesuaikan gitu. iya menyesuaikan ukuran sepatu juga. Oke, jadi memang ukuran sepatunya udah pas ya sama Iya. yang gampang. Kecuali untuk sepatu anak mungkin ya. Jadi kita belum ke situ, kita belum Iya. bikin buat sepatu anak. Sepatu dewasa ya? Iya. Iya. Nah, ini tuh cara kerjanya gimana sih dari EcoPouch ini gitu? Misalnya seperti apa caranya, terus harus kalau misalnya udah dipakai seperti apa, boleh dijelasin oke. dulu nggak? Oke. Untuk cara penggunaannya, jadi EcoPouch itu cukup pinjam. Ya. Jadi cukup diambil, dikeluarin EcoPouch-nya dari wadahnya, terus dimasukin aja ke sepatu selama sepatunya lagi nggak dipakai gitu. Terus didiamkan selama sekitar 8-12 jam. Dan ketika mau dipakai lagi sepatunya, seharusnya, nggak seharusnya, baunya itu sudah berkurang atau hilang gitu. Betul. Menyerap kelembaban ya? Iya, menyerap kelembaban betul. juga. Nah, udah dikeluarin, sebaiknya disimpan di mana nih? Nah, untuk kalau habis digunakan itu baiknya kan EcoPouch ini menyerap kelembaban juga ya. Iya. Jadi setelah digunakan itu sebaiknya dijemur terlebih dahulu. Nah, ketika sudah dijemur itu bisa dimasukkan lagi ke pouchnya gitu. Oke, untuk masa berlaku atau misalnya bisa dipakai berapa kali nih EcoPouch ini gitu dalam sekali gitu ya, maksudnya beli satu pouch itu tuh ada dua disebutnya pouch apa? kecil. Dua pouch Pouch kecil. Nah, itu tuh bisa dipakai berulang kali apa berapa kali nih maksimal kira-kira? Kalau untuk masa pakainya itu sekitar 2-4 minggu, Kak. Nah, kalau untuk masa pakai berapa kalinya, itu tuh sebetulnya menyesuaikan gimana kelembaban sepatunya Iya, dan jadi juga tergantung sepatu iya, kita juga gitu. apakah Semakin lembab mungkin banget? semakin pendek ya Iya, masa masanya. penggunaannya. Iya, Betul. karena kan Gitu, Kak. dari bahan organik gitu ya. Iya. Jadi emang nggak terlalu lama juga. Mm-mm, Oke, betul. nah untuk komposisi sendiri dari boleh pinjam nggak? Untuk satu pouch ini komposisinya apa aja sih yang ada di dalam ini tuh? Jadi ini tuh yang kami bawa itu varian kopi ya. Jadi di komposisinya itu ada ampas kopi, cangkang telur, Arang. serbuk kayu sama arang Arang, gitu. Nah, semua bahan yang ada itu udah kami lakukan riset terlebih dahulu ya kan. Jadi kita tuh udah riset ampas kopi itu fungsinya buat apa, terus serbuk kayu itu apa nih, kalau serbuk misalkan untuk udah manfaat-manfaatnya gitu ya. udah dicari Iya. juga gitu. Serbuk kayu untuk apa nih? Serbuk kayu itu untuk menjaga apa ya? Jadi serbuk kayunya itu buat membantu menstabilkan Iya, betul. tanahnya gitu. Dan Terus juga emang menyerap kelembapan juga sebetulnya itu. Iya. Jadi ini memang bahan-bahan yang menyerap kelembaban gitu iya. ya Iya. dipakai. Oke. Nah, untuk harganya sendiri berapa sih ini? kalau untuk harga satu pouch seperti ini tuh ada di 17.000. Betul, Kalau cuma 17.000. biasanya 20.000 dan kalau misalkan lagi ada promo-promo tertentu itu kita jual di 17.000. 17.000. Kenapa sih kalau ini berarti pure dari bahan organik gitu ya? Betul. Betul. Nah, kenapa milihnya pure organik 100% nggak ada tambahan yang lain gitu untuk bahannya lebih awet atau misalnya jangka pakainya bisa lebih lama? Kenapa sih memilihnya 100% organik gitu? Karena memang kan kita juga mau mengambil yang eco-friendly. Isu eko. Ya, dan juga kita tuh melihat isu lingkungan yang dimana kita tuh nggak mau nih membuat kita dari cangkang telur, kita mengambil dari limbah cangkang telur, tapi ujung-ujungnya nanti jadi sampah lagi, kita nggak mau. Maka dari itu kita tuh membuat produk ini tuh biar bisa kembali ke alam lagi, Iya. itu jadi kompos. Maka dari itu emang harus alami, 100% alami kayak gitu, Kak. Oh, jadi misalnya udah beres sih masa pemakaiannya itu bisa dipakai buat kompos gitu Iya, ya? Iya, benar. betul. Oh, ya jadi nggak jadi sampah dan jadinya juga tadi kan menuju masa depan yang lebih hijau gitu ya. Iya. Kalau misalnya ada bahan-bahan yang nggak organik nantinya malah nggak jadi hijau. Iya, ya. nggak jadi hijau. Oke. Nah, terus untuk pemasarannya sendiri atau misalnya nggak usah ke situ dulu deh, kita ngobrol di awal-awal deh gitu. Ini untuk produksinya ini bagaimana sih kalian, misalnya kan riset butuh biaya, butuh waktu. Iya, betul. Nah, itu gimana cara kalian dari company ini untuk bisa gitu, karena riset tuh kan gak sekali dua kali ya, Iya. pasti ada gagalnya dan mungkin udah dicoba puluhan kali. Gimana sih dari perusahaannya sendiri itu
Jadi untuk masa riset di awal yang apa sih yang tadi kata Tania per kelompok itu kita masih pakai dana masing-masing gitu. Iya, Itu kita masih betul. pakai uang sendiri gitu. Nah, tapi Bahkan ya Kak, maaf, sok. untuk ampas kopinya itu kita tuh ngambil dari bekas ini Oh ya, iya, bekas minum kita dulu. sendiri, bekas konsumsi Oh, jadi kita. kalian ngopi nih. Terus ampasnya kita Iya, pakai. waktu awal-awal banget buat si produknya ini. Iya. Tapi waktu udah mulai jalan nih setelah launching itu kita udah dapet dana dari saham gitu. Jadi kita produksi itu ngambil uang dari saham. Oh, jadi memang kayak pure benar-benar perusahaan ya, ada sahamnya. Jadi udah belajar gitu ya dari Iya, SMK betul. ini udah belajar bagaimana berwirausaha dari nol gitu ya, usahanya Iya. dari nol. Nggak langsung tiba-tiba oh ini udah disediakan Iya, nih semuanya gitu. Luar biasa. Terus gimana sih ini proses pembuatannya, boleh dijelasin nggak? Mungkin sedikit gitu dari Boleh. proses. Mungkin cangkangnya dulu dibersihkan, Iya. kemudian dicampur ini boleh dijelasin nggak gimana sih? Boleh. Jadi Siapa nih? bebas mau Setengah-setengah aja. Oke, boleh. Untuk cangkang telurnya itu ya kita bersihkan Dapat cangkang manual. telurnya dari mana? Nah, itu tuh kita ada namanya tuh program Egg Waste Collection yang dimana itu pihak SMK Negeri 11 Bandung tuh, warga-warga SMK Negeri 11 Bandung itu tuh menyerahkan sisa-sisa cangkang telurnya yang ada di rumahnya. Oh, jadi kolaborasi juga ya siswa-siswa. Iya, betul. Iya. Emang dibantu juga ya Iya. sama pihak-pihak SMK Negeri 11 Bandung, apalagi guru-gurunya emang suka ngasih juga. Dari orang tua kita juga suka ngasih kayak gitu. Dan emang banyak dapatnya Kak, lumayan. Kita bersihin tuh cangkang telurnya benar-benar manual. pakai tangan pakai itu membrannya diambilin itu ya. Iya, dikelopekin gitu. Ya makanya produksi emang keren banget ya. Iya, mereka totalitas banget Totalitas nih banget. kalau soal produksi itu. Betul. Terus Nah, untuk ampas kopinya sendiri kita tuh mencari vendor yang emang udah kita cari yang emang udah bagus banget ya dan udah pas banget untuk produk ini kayak gitu. nah untuk kopinya itu memang ada khusus, maksudnya harus yang kopi jenis apa mungkin atau kadar airnya sedikit atau gimana nih? Dipastikan gitu si ampas kopinya ini tuh udah yang kualitas terbaik gitu, sudah yang Iya. paling pas untuk produk ini gitu. Nah, Betul. lalu untuk memproses ampas kopinya itu kita disangrai gitu. Jadi biar kandungan airnya itu menghilang gitu, biar iya. sisa si Biar ampasnya aja. Iya. Kering ya, Iya, nggak ada betul. sisa-sisa air Iya. dari kopi. Nah, sama cangkang telur juga tadi sebenarnya itu diremuk, dihancurin, Dihancurin. terus Dihancurin. udah gitu disangrai juga gitu. Iya, betul. Nah, terus kalau serbuk kayu itu kita dapatnya dari Vendor vendor juga. juga. Ya, jadi Dan- dari pengrajin kayu gitu kan. Iya. Mereka ya serbuk kayu udah nggak kepake gitu ya. Jadi kita ambil aja biar kita olah Betul. gitu. Dan emang udah kualitas terbagus juga Kak. Karena kita tuh mengambil dari serbuk kayu jati. Ya. Oh iya, Iya. kayu jati udah bagus ya, emang Iya, kayaknya bagus ya betul. jati. Menyerap kelembapan juga kan ya. Emang udah pas banget. Oh, jadi emang risetnya benar-benar ya. Pasti nyari-nyari nih ke tukang kopi kayak gimana, Iya, betul. serbuk kayu gimana gitu. Iya, betul. Dari risetnya. Luar biasa sekali ini perjuangannya ya. Iya. Masih muda tapi punya ide kreatif dan totalitas gitu. Nah, untuk dari Elicer sendiri nanti ke depannya ini sudah mulai diproduksi dari bulan apa nih, udah jadi nih seperti ini? Sebenarnya setelah launching pun kita masih banyak revisian ya, Iya. banyak rombak-rombak gitu Nah, karena launchingnya nih kapan? launching tuh kita tanggal 15 Januari kemarin 2026. Itu tuh masih ada revisi. Iya, masih ada perbaikan lagi karena ya banyak lah satu dan lain hal gitu. Masih banyak satu dan lain hal. Nah, itu tuh setelah untuk sekarang kan udah jadi nih. Tadi mungkin aromanya yang sekarang lagi dibawa ini yang kopi. Apa ke depannya ada lagi aroma-aroma lain yang bervariasi gitu? Mungkin orang maunya yang nggak suka kopi gitu mau. Iya, betul. Itu lagi apa nih sekarang? Ada proses kayak gitu nggak? Ada Kak, kita sekarang tuh lagi mengembangkan kembali Eco Pouch ini tuh terbagi jadi 3 aroma ya. Nah, kita tuh lagi mencoba di aroma jeruk dan juga mocha. Karena memang betul tadi yang kakak sampaikan kalau ada beberapa orang yang emang kurang suka aroma kopi ya Kak. betul. Maka dari itu kita membuat pilihan-pilihan yang lain kayak gitu. Oh, jadi tetap walaupun sudah jadi tapi tetap mau mengembangkan Iya. produknya ya biar Betul. banyak varian, terus juga mungkin orang-orang juga
kurang suka yang kopi, maunya yang lain tuh ada gitu pilihan Iya. yang lain. Iya. Nah, untuk penjualan sendiri nih, mungkin kan ini udah dijual ya? Udah dijual Udah. apa belum? Udah. Udah. Nah, ini tuh respon dari pengguna ini seperti apa sih? Atau misalnya ada yang udah pakai teman-teman, keluarga gitu, responnya kayak gimana? Alhamdulillah sejauh ini tanggapan dari pengguna produk EcoPosh itu positif. Iya. Jadi mereka banyak yang bilang bahwa EcoPosh itu ampuh dalam menghilangkan bau sepatu gitu. Nah, selain itu banyak juga yang mengatakan bahwa EcoPosh ini sangat praktis untuk digunakan gitu. Karena kan selain penggunaannya yang mudah gitu. Jadi kita juga nggak harus sesering itu untuk mencuci sepatu gitu. Tetap produk EcoPosh ini nggak menggantikan mencuci sepatu gitu ya. Betul. Tapi seenggaknya kalau lagi nggak bisa gitu, nggak jadi apa ya? Jadi bisa meringankan lah Iya. gitu. Iya, jadi mengurangi bau-bau yang kurang sedap gitu Betul. ya. Kalau misalnya kita lagi sibuk nih gitu, hektik nggak bisa, apalagi sekarang mungkinnya orang-orang sibuk di jalan apa segala macam, Iya. nggak bisa untuk Betul. cuci sepatu, bisa lah diganti dulu pakai EcoPosh Iya, gitu ya. benar sekali. Ada nggak sih testimoni atau misalnya saran-saran dari para pengguna itu seperti apa? Ada Banyak, nggak? Kak. Maksudnya masukankah atau misalnya ada hal-hal yang bikin kalian oh ini nih harus kita kembangin lagi, ada nggak gitu? Pasti ada, Kak. Dan untuk aroma yang tadi kita sebutkan, jeruk, mocha itu tuh emang dari pengguna juga. Jadi mereka Iya. tuh memberikan saran kalau coba aroma ini gitu kan. Dan kita tuh riset kembali, kita juga coba untuk dibuatkan kayak gitu, Oh Kak. sekarang lagi proses nih? Iya, Iya, lagi proses. Jadi kalau sekarang baru ada satu aja nih aroma kopi Iya. gitu. Nah, kalau misalnya untuk aroma jeruk mungkin udah ada beberapa ya? Udah ada beberapa, nah tapi Iya. belum diproduksi apa ya? Jadi belum fokus. Iya, belum fokus. ke Jadi emang jeruknya. masih Masih coba-coba. coba-coba juga karena masih ada beberapa yang belum sempurna gitu. Belum pas lah ya. Iya. Iya. Nah, untuk produk ini sendiri udah dipasarin kemana aja sih? Boleh di share nggak? Siapa tahu mungkin ini sobat podcast semua mau beli gitu ya. Boleh banget. Kemana aja bisa dibelinya? Kemana aja Oke. boleh? Kita tuh ada penjualan online dan juga offline. Nah, kalau misalnya untuk offline biasanya kita tuh ada direct selling, Kak. Jadi direct selling itu kita biasanya di hari weekend ke tempat-tempat jogging gitu kayak Saparua dan juga Brigif ya. Nah, kadang-kadang juga kita tuh mengikuti bazar-bazar. Iya, event bazar. Nah, kalau untuk di online ya kita tuh udah ada 3 marketplace. Yang pertama Betul. ada Shopee Shop, ada Shopee, TikTok Shop, salah. Shopee, TikTok Shop dan juga Tokopedia. Jadi emang udah mudah ya untuk Iya. dicari. Nah, nama marketplace-nya tuh Elicer Company, nggak usah pakai spasi kayak gitu. Elicer boleh di ELYTURE Company. ELY TURE. TURE. Nah, Ya. itu dicatat ya. Ya. Karena kalau nggak dicatat siapa tahu lupa. Tapi kalau lupa bisa ditonton lagi sih. TVRI, diulangi lagi gitu ya. Betul. Apa namanya? Podcast hari ini gitu. Iya. Terus strategi untuk mengedukasi masyarakat untuk memakai EcoPosh ini seperti apa sih? Atau misalnya sosialisasi nih bahwa ada EcoPosh yang fungsinya seperti ini, itu dilakuin juga nggak dari Elicer Company-nya? Iya, pastinya dilakukan ya, Teh. Iya, jadi pertama itu kita melakukan edukasinya itu kita memberitahu dulu ke teman-teman di sekitar kita gitu. Kita memberitahu ke mereka gitu bahwa EcoPosh ini bukan hanya sebuah produk gitu, tapi sebuah solusi nyata untuk permasalahan seperti bau sepatu dan juga masalah yang terkait lingkungan gitu. Nah, selain itu kita juga aktif di sosial media nih. Kita bikin konten yang mudah dipahami dan juga ringan gitu. Yang mengedukasi seperti fakta-fakta tentang apa? Limbah. Tentang limbah gitu. Oh, jadi ke masyarakat ya memang, tapi untuk informasi itu biasanya dari sekitar dulu, Iya. nanti menyebar ke yang lain gitu ya. Nah, tadi menarik nih, selain sepatu ada lagi nggak sih ini tuh bisa digunakan untuk menghilangkan atau menyerap kelembaban yang lain? Udah ada risetnya apa belum? Apa masih sekarang nih baru sepatu aja? Boleh nih dari siapa? Bebas. Iya, boleh. Jadi untuk sekarang kita masih fokus ke sepatu sih, karena kita juga masih mau mengoptimalkan dan memaksimalkan efektivitas produk EcoPosh ini gitu. Tapi insya Allah kalau misalkan
memungkinkan gitu, kita juga akan melakukan percabangan ke yang lainnya, misalkan Iya. kayak buat di lemari gitu kan. Nah, Di iya. lemari suka lembab, bau apa gitu kan. Iya, Jadi betul. iya, kita juga kedepannya kalau memungkinkan bakalan Iya, mencabang lagi. Oh, Sebetulnya bisa aja Kak, ini juga di lemari, cuman emang lebih efektif di sepatu karena emang dirancang untuk sepatu kayak gitu. oh gitu. Jadi sebenarnya bisa aja, Iya. cuman sekarang lagi difokusin, dimatengin gitu ya, produknya untuk sepatu dulu. Nanti udah sempurna, udah bisa berjalan sendiri begitu Iya, ya. Iya. Perusahaannya untuk yang pouch sepatu ini bisa untuk merambah ke yang lain. Betul. Oke, nah terus selain itu setelah ini nih, kan ini tadi masih di tingkat sekolah ya? Iya. Iya. Nah, ini tuh untuk perusahaannya mau di kedepannya seperti apa sih? Apa dilombakan lagi? Produknya apa seperti apa? Jadi untuk kedepannya itu nggak lama lagi dari sekarang itu kita bakal ada lomba regional untuk se-daerah Bandung gitu. Nah kalau misalkan kita kalau misalkan kita menang, kita akan lanjut terus ke tahap nasional gitu. Nah tapi kalau misalkan kita gugur di regional gitu, kita bakalan tetap lanjut karena kita juga alhamdulillah ya udah mendapatkan investasi Iya. dari salah satu perusahaan gitu, yaitu Motif Corporation gitu. Iya, jadi bakal apa ya, terus ya Terus, berlanjut ya, produknya terus berlanjut. gitu. Dan Iya. mudah-mudahan bisa menang di tingkat regional ya. Amin, ya Allah, Terus amin. dari regional ke mana nih? Ke Nasional. Nasional. Iya. nasional. Ya, nasional. Terus ke Asia, terus udah gitu Asia Pasifik. Mudah-mudahan ya. Amin. Bisa Insya produknya, karena ini memang kalau misalnya ngomongin lingkungan kan sekarang ini lagi hype Iya, hype banget iya, ya dibahas betul. gitu. Lagi naik-naiknya lagi gitu ya. naik-naiknya gitu. Kita harus jaga lingkungan dan segala macam. Nah, ini salah satu produk yang bisa dipakai, terus pas sudah selesai dipakai bisa jadi kompos yang tadi Iya, betul. bisa kembali lagi untuk alam. untuk alam Iya. gitu, nggak merusak alam. Terus harapannya nih untuk masyarakat, gimana sih biar bisa masyarakat ini beralih ke eco-friendly, khususnya juga mungkin yang sepatu ini bisa mengedukasi juga masyarakat. Harapannya gimana nih? Mungkin dari Tania. Oke. Harapan kami untuk masyarakat semua, mungkin emang sekarang tuh lagi marak-maraknya, betul kata Tata tadi, lagi marak-maraknya isu lingkungan, maka dari itu kita emang harus membantu dan juga berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Salah satunya dengan membeli produk yang eco-friendly. Iya. Jadi selain kita menyelesaikan permasalahan kita juga bisa membantu alam, kita juga bisa membantu permasalahan di sekitar juga, kayak gitu Kak. Kalau misalnya dari Fatia? Fatia gimana nih? Harapan masyarakat biar bisa merubah nih sedikit-sedikit gitu ya, berubah menjadi hidup yang eco-friendly. Iya. Jadi kan karena produk eco-friendly itu cenderung terbuat dari bahan alami ya. Jadi dipakainya juga sama kita lebih aman daripada produk-produk yang berbahan kimia gitu. Jadi selain menjaga lingkungan gitu, berpartisipasi dalam keberlanjutan lingkungan, tapi kita juga investasi untuk masa depan kita gitu. Jadi kita gaya hidup kita pun jadi lebih sehat gitu. Oke, jadi tentunya harapannya ya bagus sekali gitu, karena kita juga mikirnya bukan hanya hari ini tapi untuk masa depan gitu ya, menjaga lingkungan sama-sama biar tetap hidup sehat juga, karena lingkungan Betul. sehat hidup kita juga jadi sehat. Iya, gitu. betul. Oke, terima kasih Tania terus juga Fatia yang udah hadir nih di podcast kita kali ini. Mudah-mudahan produk-produknya juga bisa terus berkembang, terus Amin, maksimal, amin. masyarakat juga bisa pakai gitu ya produknya, dan produknya bisa tadi dipesan lewat e-commerce gitu. Iya, betul. Ya sobat podcast titik temu kita kali ini berakhir, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.